akan melanjutkan belajar tentang materi pecahan part 2. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengurutkan pecahan dan bagaimana cara membandingkan pecahan. Nah, sebelum itu persiapkan modul kalian. Silahkan kalian catat bagian-bagian penting supaya kamu dapat mengerjakan soal dengan baik. Oke, good luck! Bagian yang kita pelajari untuk pertama kali adalah membandingkan pecahan. Cara yang dapat kita gunakan untuk membandingkan pecahan ada dua. Yang pertama menggunakan gambar, yang kedua membandingkan langsung kedua pecahan. Yuk kita lihat caranya. Untuk menggunakan gambar, yang kalian perhatikan adalah luas bagian gambar yang diwarnai. Sekali lagi, untuk membandingkan pecahan yang menggunakan gambar, yang harus kamu perhatikan adalah luas bagian gambar yang diwarnai. Lihat gambar yang pertama. Satu lingkaran ini dipotong menjadi 4 bagian. Lingkaran yang kedua juga sama. Satu lingkaran dipotong menjadi 4 bagian. Berarti untuk lingkaran yang pertama yang diwarnai adalah warna hijau. Berarti pecahannya dapat dinyatakan dengan 2 yang diwarnai per 4 dari jumlah total potongan. Kemudian untuk yang ini berarti yang diwarnai hijau berarti dinyatakan dengan pecahan 3/4. Sekarang kita bandingkan warna hijaunya. Luas yang mana teman-teman? Ya, betul, luas yang ini. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa pecahan 2/4 lebih kecil. Ingat, cara membacanya adalah lebih kecil daripada 3/4. Mudah kan? Yuk, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Nah, pecahan untuk gambar yang ini, pecahannya dapat dinyatakan dengan ada berapa potongan ini? 2. Yang diwarnai hijau ada berapa? 1. Berarti pecahannya dapat dinyatakan dengan 1/2. Good. Kemudian yang ini ada berapa potongan? 3. Kemudian yang diwarnai hijau ada 1. Berarti pecahan ini dapat dinyatakan dengan 1/3. Nah, kita sekarang lihat fokusnya adalah pada luas bagian gambar yang diwarnai. Ini segini luasnya. Sedangkan ini kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada yang ini? Lebih kecil. Betul. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa 1/2 cara membacanya adalah lebih besar. Sekali lagi, 1/2 lebih besar daripada 1/3. Mudah ya? Cara yang kedua untuk membandingkan pecahan yaitu dengan cara membandingkan pecahan secara langsung. Nah, untuk cara membandingkan pecahan secara langsung itu dibedakan juga menjadi 2 macam berdasarkan jenis penyebutnya. Perhatikan di sini. Untuk penyebut yang kedua pecahannya sama, sekali lagi, untuk penyebut yang kedua pecahan tersebut sama, maka caranya adalah bandingkan pecahan secara langsung dengan memperhatikan nilai pembilangnya. Atau secara gampangnya, bandingkan langsung pembilangnya. Perhatikan contohnya.
Bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Ingat, 3 adalah pembilang, 6 adalah penyebut. Ingat, 5 adalah pembilang, 6 adalah penyebut. Nah, perhatikan bagian penyebutnya. Sama kan? Untuk penyebut yang sama, mudah sekali teman-teman. Caranya, langsung saja kamu bandingkan pembilangnya. Sekali lagi, langsung saja kamu bandingkan pembilangnya. Berarti pembilangnya adalah 3 dan 5. 3 berarti sama 5 lebih besar yang mana? Lebih besar yang 5. Nah, berarti dibacanya adalah 3 lebih kecil daripada 5. Berarti kita bisa membuat kesimpulan bahwa pecahan 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Mudah kan? Terus yang kedua yaitu untuk yang penyebut kedua pecahan berbeda. Sekali lagi perhatikan di sini. Untuk yang penyebut kedua pecahan berbeda. Bagaimana caranya teman-teman? Mudah sekali. Yuk perhatikan langkah-langkah di bawah ini. Perhatikan contoh soalnya. Bandingkan pecahan 3/4 dan 2/3. Langkah-langkahnya mudah sekali. Langkah yang pertama, kita tulis dulu pecahannya 3/4, 2/3. Kemudian kita buat garis menyilang. 3 kita pasangkan dengan 3 penyebut kita pasangkan dengan 3 pembilang. Kemudian 4 kita pasangkan dengan 2. Sekali lagi, 4 penyebut kita pasangkan dengan 2 pembilang. Harus berlawanan. Bu, boleh nggak kalau 3 aku kalikan dengan 2? Tidak boleh. Jadi penyebut harus kamu kalikan secara silang dengan milik tetangganya. Sekali lagi ya, jadi posisinya harus cross. Posisinya harus cross seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah kita posisikan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita akan mengkalikannya. 3 kali 3 hasilnya berapa teman-teman? 9. 9 kita tulis di atasnya angka 3. Oke, kemudian kita kalikan yang satunya. Ingat ya, mengkalikannya dari bawah, dari penyebut. 4 kali 2. Hasilnya berapa teman-teman? 8. Kita tulis di atasnya angka 2. Sekarang kita akan cek di sini. Kita akan tulis ulang. 9 di sini. 8 kita tulis di sini. Kemudian kita bandingkan. 9 dan 8 lebih besar yang mana? 9. Berarti cara menulisnya adalah 9 lebih besar daripada 8. Artinya kita bisa simpulkan bahwa 9 tadi menunjukkan pecahan 3/4. Sedangkan 8 itu menunjukkan pecahan 2/3. Berarti kita bisa simpulkan bahwa pecahan 3/4 lebih besar dari 2/3. Jelas ya? Mudah kan? Bagian kedua yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya mengurutkan pecahan. Untuk mengurutkan pecahan ini dibedakan menjadi 2 cara juga, yaitu untuk pecahan dengan penyebut yang sama dan untuk pecahan dengan penyebut yang berbeda. Jadi ada 2 cara juga ya, untuk yang penyebutnya sama, kemudian untuk yang penyebutnya berbeda. Yuk langsung kita perhatikan contoh soal. Kita akan membahas untuk yang penyebutnya sama terlebih dahulu.
Perhatikan soalnya, urutkan pecahan 7/2, 5/12, 11/12 dari yang terkecil. Nanti soal bisa diubah. Misalnya, urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terbesar. Nah, itu kita akan bahas nanti. Bagaimana cara penyelesaiannya? Hampir sama dengan cara membandingkan pecahan. Untuk yang penyebutnya sama, maka kamu dapat mengurutkan langsung sesuai dengan pembilangnya. Berarti yang kamu bandingkan adalah pembilangnya. Kita akan tulis di sini. Berarti kita akan tulis 7, 5, dan 11. Sekali lagi, berarti kita akan tulis pembilangnya yaitu 7, 5, dan 11. Kita akan urutkan dulu pembilangnya dari yang terkecil. Berarti yang paling kecil yang angka berapa? 5. Setelah angka 5 berarti angka 7. Setelah angka 7 berarti 11. Good. Berarti kita dapat menyimpulkan pecahan dari yang terkecil adalah punyanya siapa nih? 5/12. Setelah 5/12 berarti 7/12. Yang terakhir berarti 11/12. Mudah kan? Ini kalau untuk dari yang terkecil. Sekarang kalau misalnya soalnya diubah, urutkan pecahan 7/12, 5/12, 11/12 dari yang terbesar. Ya sudah, berarti gampang saja. Kita urutkan ini dari yang paling besar. Dari yang paling besar berarti angka berapa? 11, kemudian 7, kemudian 5. Nah, berarti bisa saja langsung kita tulis dengan 11/12, 7/12, 5/12. Mudah kan? Selanjutnya, kita akan belajar untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Perhatikan contoh soal berikut ini. Urutkan pecahan 1/2, 5/8, 3/4 dari yang terbesar. Yang perlu kalian ingat, untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Sekali lagi, yang harus kalian lakukan adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Yuk, kita kerjakan bersama-sama. Ini penyebut 4, penyebut 8, dan penyebut 2. Kita akan cari satu bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan ini, yang bisa membagi 2, yang bisa membagi 8, yang bisa membagi 4. Kita pikirkan satu bilangan. Ya, kita tulis seperti ini terlebih dahulu ya. Kita pikirkan satu bilangan yang bisa membagi 2, yang bisa membagi 8, yang bisa membagi 4. Kira-kira berapa ya? Ya, betul, 8. Kita tulis di sini 8. Ini juga 8, ini juga 8. Terus kemudian caranya bagaimana? Perhatikan. Dari penyebut 2 kita tarik ke sini tanda panah ke angka 8. Artinya angka 2 untuk bisa menjadi
angka 8 itu perlu kita kalikan berapa ya? Atau 8 dibagi 2 hasilnya berapa ya? 4. Betul. Jadi 2 kali 4 hasilnya 8. Kita cek lagi. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, terus kemudian fungsinya apa 4 ini? Berarti artinya kalau penyebutnya dikali 4, artinya pembilang juga harus dikalikan 4. Harus adil. Nah, kemudian ini dibawa ke sini. Nah, berarti 1 kali 4 hasilnya berapa? 4. Ya, jelas ya. Terus sekarang yang kedua. Pecahan yang kedua. Berarti 8 kita tarik tanda panah ke sini. Nah, berarti ngeceknya adalah 8 kali berapa hasilnya jadi 8. Atau 8 bagi 8 hasilnya berapa ya? 1. Betul, berarti di sini 8 kali 1. Ingat, 8 kali 1 hasilnya berapa? 8. Ingat lagi, kalau bawah atau penyebut kali 1 berarti pembilang atau atas juga kali 1. Harus adil. Kemudian ini dibawa ke sini. Ya, 5 kali 1 hasilnya berapa? 5. Mudah ya. Kemudian yang terakhir berarti 4. Ya, kita tarik ke sini. Oke, berarti 4 kali berapa ya hasilnya biar jadi 8? Atau 8 dibagi 4 hasilnya berapa? 2. Berarti di sini kali 2. Cek, 4 kali 2 8. Berarti kalau bawah atau penyebut kali 2, atas atau pembilang juga harus kali 2. Ini dibawa ke sini. 3 kali 2 berapa hasilnya? 6. Nah, berarti sekarang kita bisa urutkan. Yang kita urutkan adalah yang baru saja kita kerjakan ini. Karena penyebutnya sudah sama. Berarti kalau soalnya minta dari yang terbesar adalah ini ya. Ini nomor 1. Kemudian nomor 2 mana? Ini, betul. Yang terakhir adalah ini, nomor 3. Terus hasilnya kita tulis. Yang kita tulis ini atau ini ya? Yang kita tulis adalah ini. Karena pecahan yang ini hanya sebagai cara penyelesaian. Berarti kita tulis nomor 1 adalah 6/8, itu senilai dengan 3/4. Oke, kemudian 5/8, terakhir 1/2. Mudah kan? Sekali lagi kita simpulkan, untuk mengurutkan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka yang harus kamu lakukan adalah samakan terlebih dahulu penyebutnya. Bagaimana cara mencari penyebut yang sama? Ingat, mencari bilangan yang bisa membagi penyebut-penyebut pada pecahan yang sedang kita cari. Tadi kita temukan adalah angka 8. Karena 8 bisa membagi angka 2, 8 bisa membagi angka 8, 8 bisa membagi angka 4. Jadi mudah ya teman-teman. Sekarang silakan kerjakan latihanmu. Kerjakan dengan teliti dan pahami dengan baik videonya. Tuhan memberkati.